Baik, selamat pagi Bapak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dalam presentasi kali ini, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Kayla Arselita. Saya Mariza Safina. Saya Alea Talita. Baik, boleh slide selanjutnya. Pertama-tama pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang pantas atau harus diterima oleh setiap warga negara. Misalnya, hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Tanggung jawab ini dilakukan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban sehingga berjalan secara seimbang dan tercipta kehidupan yang harmonis, adil, dan tertib. Boleh selanjutnya. Yang kedua adalah hak warga negara. Kita akan membahas tentang hak warga negara seperti dalam UUD 1945, pendidikan, mendapatkan perlindungan hukum, serta kebebasan menyampaikan pendapat. Secara warga negara mendapatkan haknya yang adil tanpa membedakan suku, agama, maupun status sosial. Boleh selanjutnya. Kewajiban warga negara. Selain hak, warga negara wajib menaati hukum, menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain, dan ikut menjaga keamanan negara. Contoh kewajiban warga negara yaitu menjaga ketertiban lingkungan, seperti mengikuti rambu lalu lintas, membayar pajak, menghormati hak orang lain, dan ikut menjaga keamanan negara. Dengan demikian, melaksanakan kewajiban dengan baik, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih tertib, aman, dan manis. Silakan selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tugas dan juga tanggung jawab negara. Dari poin di atas saya akan merincikan lagi. Nah, dalam sebuah negara, seperti negara kita yaitu Indonesia, memiliki sebuah tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyatnya yang ada di Indonesia, baik dalam bidang keamanan maupun bidang hukum, maupun hak-hak warga negara yang harus ditanggungjawabkan juga oleh negara. Nah, selain itu, negara sendiri juga harus bertanggung jawab untuk meningkatkan semua kesejahteraan semua masyarakatnya melalui sepertinya pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan ekonomi. Seperti contohnya, pemerintahan menyediakan sekolah negeri dan juga program bantuan pendidikan seperti di masyarakat yang masih di pelosok, agar masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang maksimal dan juga layak. Nah, di dalam bidang kesehatan, negara sendiri harus bisa menyediakan fasilitas seperti rumah sakit dan juga bantuan BPJS untuk membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak. Nah, negara sendiri juga memiliki tugas menjaga lingkungan hidup, misalnya dengan membuat aturan ketertiban tentang misalnya dengan membuat aturan tentang kebersihan lingkungan dan juga pengelolaan sampah. Nah, karena itu negara sendiri harus berperan sebagai pembuat aturan sekaligus pengawas agar kehidupan masyarakat tuh berjalan tertib, aman, dan juga adil. Oke, masuk ke slide selanjutnya, yaitu hubungan hak dan juga kewajiban. Nah, di slide ini dijelaskan bahwa hak dan juga kewajiban itu merupakan dua hal yang saling berkaitan atau berdampingan dan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Setiap warga memiliki hak yang harus diterima, entah dari pemerintah atau dari siapapun,
Nah, tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Contohnya, masyarakat tuh memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan seperti sebelumnya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan sekolah dengan baik dan juga benar selama dia mendapatkan kewajiban tersebut. Nah, selain itu, warga negara sendiri memiliki hak menggunakan fasilitas umum, namun juga wajib menjaga kebersihan dan juga ketertiban pada fasilitas di area tersebut. Nah, jika seseorang hanya menuntut hak tanpa adanya menjalankan kewajiban dari dirinya sendiri, maka akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Eh, Sebaliknya, jika kewajiban sudah dijalankan dengan baik dan benar, tetapi hak tidak diberikan sama sekali, maka akan muncul sebuah tindakan ketidakadilan yang didapatkan. Nah, maka dari itu, hak dan kewajiban itu harus saling berjalan secara seimbang agar dapat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, rukun, dan juga tertib. Baik, saya dilanjut. Oke, di sini ada contoh penerapan dalam kehidupan. Penerapan hak dan kewajiban dapat dilihat dari kepatuhan terhadap hukum, penggunaan kebebasan berpendapat secara bijak, menjaga lingkungan, serta menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penerapan hak dan kewajiban itu sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti kita harus patuh dengan hukum dan taat aturan lalu lintas atau dengan tidak melanggar aturan sekolah. Terus kita juga punya hak untuk berpendapat, tapi juga harus digunakan dengan bijak, misalnya dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Boleh di next? Di sini ada dampak ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dapat menimbulkan konflik sosial, pelanggaran hukum, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta terganggunya kehidupan demokrasi. Kalau hak dan kewajiban aja nggak seimbang, dampaknya itu bisa besar banget. Misalnya bisa aja muncul konflik sosial karena adanya orang yang nuntut haknya tapi nggak mau menjalankan kewajibannya. Terus bisa juga terjadi pelanggaran hukum yang bikin keadaan jadi. Selain itu, kepercayaan masyarakat ke pemerintah bisa menurun kalau dianggap tidak adil. Dan yang lebih luas, kehidupan demokrasi juga bisa terganggu karena ketidakadanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Boleh di next? Oke, di sini ada upaya mewujudkan keseimbangan. Keseimbangan hak dan kewajiban dapat diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan, penegak hukum yang adil, pelayanan publik yang baik, dan partisipasi aktivitas masyarakat dalam kehidupan bernegara. Di sini ada solusinya seperti melakukan edukasi berkelanjutan dan menjalani kolaborasi dengan berbagai pihak. Supaya sebentar, boleh di next? Oke, peran penting dalam menjamin keseimbangan. Negara memiliki peran penting dalam menjamin hak warga negara sekaligus menegakkan kewajiban melalui peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan sistem hukum yang adil. Negara punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Caranya lewat apa? Yaitu lewat peraturan perundang-undang yang mengatur hak dan kewajiban secara jelas. Selain itu, negara juga harus menyediakan pelayanan publik yang baik seperti pendidikan dan kesehatan. Dan juga adanya sistem hukum yang adil supaya hak warga terlindungi dan kewajiban tetap ditegakkan. Oke, saya akan menjelaskan sebagai kesimpulan. Nah, dari semua materi yang sudah jelaskan, sebagai kesimpulannya, hak dan juga kewajiban warga negara itu harus sangat dijalankan secara seimbang. Nah, setiap warga itu perlu sekali memahami bahwa hak dan juga kewajiban itu disertai sebuah tanggung jawab dan juga kewajiban. Nah, kerjasama antar negara dan masyarakat itu juga sangat penting dalam menciptakan sebuah kehidupan yang tertib, adil, kondusif, rukun, dan damai, serta sejahtera. Pada contohnya sambil, masyarakat itu harus mematuhi aturan yang berlaku yang ada di sekitar lingkungannya.
sementara negara tuh harus memberikan sebuah pelayanan dan perlindungan yang baik terhadap masyarakat. Jadi dengan begitu, suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu dapat berjalan secara seimbang dengan harmonis dan juga menciptakan kebaikan bagi semua entah itu pemerintah dan juga rakyatnya seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Yang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kira maaf. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan teman-teman.